Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu melanjutkan materi kita tentang statistika yang terakhir ya. Kemarin itu rata-rata yang Ibu berikan contoh itu adalah contoh langsung berupa tabel ataupun menggambar. Nah ini Ibu langsung ke aplikasi statistika ya. Dalam artian kalian diberikan tabel atau histogram, kemudian kalian mengolah dari data histogram itu sesuai dengan perintah yang diinginkan pada soal yang tersebut ya. Jadi langsung saja, kemarin itu juga Ibu belum menjelaskan tentang modus. Modus itu di dalam statistik termasuk dalam ukuran pemusatan data. Kemarin Ibu sudah menjelaskan median, modusnya belum. Nah, hari ini Ibu langsung menjelaskan tentang modus dalam ukuran pemusatan data. Langsung aplikasinya saja. Jadi ada soal berupa histogram, nanti kalian disuruh mencari nilai modusnya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modus? Modus itu adalah frekuensi yang paling sering muncul ya, atau yang paling banyak frekuensinya, itulah modusnya. Itu kalau untuk data tunggal itu kalian bisa melihat dari data tunggal itu mana yang paling banyak frekuensinya, langsung tentukan itulah modusnya. Nah, untuk yang Ibu berikan contoh ini adalah contoh modus dalam data berkelompok ya, atau tabel distribusi frekuensi. Nah, ini di sini di aplikasi statistika untuk modus ada diberikan gambar histogram. Di sini ada gambarnya ya. Modus dari data pada histogram tersebut adalah, nah kalian disuruh menentukan modusnya. Langsung saja, modus itu rumusnya adalah MO ya. Jadi MO itu adalah modus, O-nya modus ya, sama dengan LO ditambah C dikali D1 per D1 ditambah D2. Apa sih yang dimaksud dengan LO? LO itu biasa kalian pakai dengan TB. TB sama LO itu sama saja, ini hanya simbol saja. TB itu ada tepi bawah, atau LO itu juga tepi bawah, dan ditambah C. Biasa C itu kalian pakai dengan P. P itu panjang, C juga panjang. Panjang apa? Panjang kelas. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Jadi ini adalah rumus daripada modus. Nah, langsung saja kita lihat gambar di sini. Ini sini ada gambar. Gambarnya ada nilai, kemudian ada frekuensi. Nah, dari nilai dan frekuensi ini kita buat tabel terlebih dahulu supaya kalian mudah. Langsung kita buat tabel. Tabelnya menjadi seperti ini. Kita lihat di sini. TB-nya di sini atau tepi bawah, kemudian tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Kenapa disebut dengan tepi? Karena dia ada 0,5 dan 5,5. Jadi ada bilangan koma di belakangnya setengah-setengah ya. Karena rumus tepi bawah itu dikurang setengah, tepi atas ditambah setengah. Maka ini diketahui adalah tepi bawah dan tepi atas. Ini jika histogramnya ini ada tepi bawah dan tepi atasnya. Nanti soal berikutnya tidak ada tepi bawah tepi atasnya, tapi titik tengah. Karena histogram itu fokus pada titik tengah, kemudian tepi bawah dan tepi atas pada setiap tabelnya ya, pada setiap kelasnya. Nah, sekarang kalian lihat dulu di sini 0,5 sampai 5,5, berarti tepi bawahnya adalah 0,5. 0,5 itu batasnya menjadi 0,5 ditambah 0,5, berarti dia 1 ya. Jadi nanti kalau 1 dikurang 0,5 tepi bawah menjadi 0,5. Jadi kita ambil dulu ini 0,5 jadi 1. Di sini nilainya ada 2 tabel, kita buat nilai karena di sini tulisannya nilai. Kemudian di sini frekuensi, di sini frekuensi. Frekuensi itu dilihat dari sini ya. Nah, ini dari 6, kemudian 8, 14, 12 dan 10 ya. Nah, jadi di sini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Nah, kelas yang pertama kita ambil dari 0,5 sampai 5,5. Berarti angkanya pada nilai itu 1 sampai 5. Ya. Karena panjang kelasnya adalah 5,5 dikurang 0,5. 5,5 dikurang 0,5 maka hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelas kita adalah 5. Dari panjang kelas 5 ini sepanjang 5 panjangnya, maka kita ambil dari tepi bawah kita rubah menjadi batas bawah. Jadi 0,5 ini kita rubah jadi batas bawah menjadi 1. Kemudian 5,5 menjadi batas tepi atas kita jadikan batas atas menjadi 5. Ya, jadi panjang kelasnya 1 sampai dengan 5 adalah 5. Jadi 1 sampai 5 pada kelas pertama frekuensinya 6. Ini frekuensinya 6 ya. Kemudian kelas kedua batas bawah
batas atas berarti 6 sampai 10, frekuensinya 8. Kemudian 10,5 sampai 15,5 berarti dia 11 sampai 15. Ini nilainya. Kemudian frekuensinya adalah 14. Ya, ini frekuensi. Jadi sumbu Y frekuensi, sumbu X adalah nilai. Kemudian 15,5 sampai 20,5 berarti dia kelas keempat. Berarti 16 sampai 20, frekuensinya adalah 12. Kemudian kelas yang kelima 20,5 sampai 25,5 berarti batas bawahnya menjadi 21, batas atasnya sama dengan 25 ya. Nah, frekuensinya adalah di sini 10. Nah, jadi dari gambar ini kita rubah menjadi bentuk tabel. Nanti kalian bisa cek lagi, 1 dikurang setengah kan 0,5, 5 ditambah setengah kan sama dengan 5,5. Jadi kalian harus selalu mengingat tepi bawah, batas bawah, tepi atas, batas atas, ya gitu ya. Dan frekuensinya kita ambil dari sumbu-sumbu Y-nya. Nah, dari sini kalian bisa lihat, dikatakan modus itu adalah frekuensi yang paling sering muncul. Maka frekuensi yang paling sering muncul adalah 14. Jadi kita tentukan dulu dari 5 kelas ini manakah kelas modusnya. Maka kelas modus kita adalah yang paling banyak frekuensinya. Yang paling banyak frekuensinya adalah 14. Nah, ini adalah kelas modus. Kita tulis di sini MO, kelas modus. Nah, dari kelas modus ini baru kita masukkan dia ke dalam rumus, ya. Nah, jadi kita sudah lihat di sini kelas modus kita berada pada kelas ketiga, maka tepi bawah atau LO-nya adalah 11 dikurang setengah menjadi 10,5. Kemudian panjang kelasnya 15,5 dikurang 11,5 10,5 maka hasilnya sama dengan 5. Panjang kelasnya ada 5. 15,5 dikurang 10,5. Kemudian D1 selisih itu berarti dikurang. Selisih frekuensi kelas modus. Kelas modus kita adalah 14 dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 8. Jadi kita lihat frekuensinya ya. Jadi di sini khusus pada frekuensi. Jadi 14 dikurang 8, 14 dikurang 8 adalah 6. Itu untuk D1. Untuk D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya berarti 12. Berarti 14 dikurang 12. Jadi kalau ada kata selisih berarti dia menggunakan operasional pengurangan. Jadi 14 dikurang 8 untuk D1-nya sama dengan 6. Kemudian D2-nya adalah 14 dikurang 12 sama dengan 2. Jadi ketemu D1-nya 6, D2-nya adalah 2. Langsung kita masukkan pada rumus. Rumusnya adalah tadi tepi bawah ditambah panjang dikali D1 per D1 ditambah D2. Kita masukkan panjangnya adalah tepi bawahnya adalah 10,5 ditambah 5, kemudian dikali 6 adalah D1 per D1 ditambah D2, 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 10,5 ditambah, kemudian 5 turunkan. Kita cari dulu 6 dibagi 6 ditambah 2 adalah 8, berarti 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 ini baru dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 3,75. 3,75 ini kita tambahkan dengan tepi bawah kelas modus, hasilnya sama dengan 14,25. Itu untuk modus jika diberikan histogramnya itu berupa tepi bawah dan tepi atas. Itu untuk mencari nilai modus ya. Langsung selesai untuk ukuran pemusatan data, berarti sudah lengkap, ada mean, median, dan modus. Kita lanjut lagi, ada contoh soal. Contoh soal juga berupa histogram. Kalau kemarin kan histogram ibu suruh kalian menggambar, ibu berikan tabel. Nah, sekarang diberikan tabel, kalian suruh mencari median. Nah, di sini ada median, ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Nilai ulangan matematika satu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di atas. Tentukan median nilai, tentukan kelas median atau nilai median tersebut. Median itu sama dengan kuartil kedua. Ya, jadi kalau kalian disuruh mencari median berarti kalian juga sudah mendapatkan kuartil kedua ya. Nah, kalian lihat di sini pada contoh histogram di sini tidak ada tepi bawah, tidak ada tepi atas. Dia langsung di sini gambar-gambarnya di sini ada 52. Yang warna biru 52, yang warna merah bata 57, kemudian yang warna hijau 62, ungu 67, kemudian biru 72, kemudian orange itu 77. Jadi angka-angka yang ada di samping ini merupakan titik tengah. Titik tengah setiap kelas. Di sini berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Yang diberikan adalah titik tengahnya saja. Berarti tidak ada tepi bawah dan tidak ada tepi atas. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu dia seperti tadi lagi, kita buat dia tabel. Nah, caranya begini. Kita tentukan dulu panjang kelasnya. Panjang kelas di sini ada 57.
Jadi kalian di sini 57, 52, berarti panjang kelasnya adalah 57 dikurang 52. 57 dikurang 52 berarti panjang kelasnya adalah 5. Kita tulis dulu panjang kelas 5. Panjang kelas adalah 5. Sudah diketahui panjang kelas adalah 5. Kalau sudah, nah kita menentukan lagi setiap kelasnya. Di sini berapa intervalnya, mulai dari angka berapa? Karena di sini 52 sebagai titik tengah, panjang kelasnya 5, berarti ini adalah 52 ini adalah data ketiga. Berarti ada data ke-1 sampai ke-2, kemudian ada data ke-3 sampai ke-4 yang belum diketahui. Nah, sekarang karena 52 berada di tengah, berarti untuk menentukan batas bawah 52 dikurang 2, karena ada 2 di sini ya. Ada 2, yaitu data ke-1 dan data ke-2. Kemudian untuk batas atas di sini ada data ke-3 dan data ke-4 dan data ke-5. Berarti dia kalau untuk menentukan batas bawah kita tambah 2, untuk menentukan batas atas kita tambah 2 ya. Jadi dari 52 ada titik tengah. Berarti kita tulis 52 dikurang 2, 50. 52 ditambah 2, 54. Berarti kelas pertama yang warna biru ini adalah nilainya, karena di sini ditulis nilai yang di sini adalah nilai, kemudian sumbu X adalah nilai, sumbu Y adalah frekuensi. Jadi 50 sampai 54 itu frekuensinya ada 4. Kita tulis ini frekuensinya 4. Kemudian 55 sampai 59. Jadi kita dari sini sudah 54, berarti mulainya 55. 55 sampai 59 karena ada 5 panjangnya. Panjang kelasnya ada 5. Nah, 59 adalah kelas kedua. Jadi 55 sampai 59 atau bisa 57 dikurang 2. 57 tambah 2, 59. Nah gitu saja. Sama juga dengan ini, 62 dikurang 2, 60 ditambah 2, 62 ditambah 2 sama dengan 64. Itu adalah kelas yang ketiga dan seterusnya. Kemudian kalian ambil yang di sini 4, 6, 8, 10, 8 dan 4. Ini adalah frekuensi masing-masing kelas. Jadi kita lihat di sini 4, 6, 8, 10, 8 dan 4. Jadi setiap ada 6 kelas ini frekuensinya pas. Kita total berapa sih jumlah seluruh frekuensi? Seluruh frekuensi jumlahnya 40. Kalau dijumlahkan ini adalah nilainya 40. Nah, karena yang ditanyakan adalah median, untuk rumus median kalian kan harus menentukan frekuensi kumulatif. Nah, caranya yang kemarin Ibu sudah beritahu adalah 4 ke sini adalah 4. Karena dia mulai dari kelas pertama 4. Kelas pertama 4, kemudian ditambah kelas kedua 6 menjadi 10, kemudian ditambah lagi kelas ketiga 8 menjadi 18, kemudian 18 tambah 10 28, kemudian 28 ditambah 8 36, kemudian 36 ditambah 4 sama dengan 40. Sehingga frekuensi kumulatifnya 40 sama dengan jumlah keseluruhan data atau frekuensi N-nya ya. Nah, kemudian kita harus menentukan dari 6 kelas ini manakah kelas mediannya. Kelas median itu kan rumusnya setengah N. N kita adalah 40 atau frekuensinya adalah 40. Setengahnya berarti 20. Nah, kita lihat berarti nilai mediannya itu berada di data yang ke-20. Data yang ke-20 ini terletak di kelas yang keberapa? Kita lihat. Di sini kita fokus pada frekuensi kumulatif untuk menentukan median, kelas mediannya. Kalau di kelas ketiga itu baru 18, sementara datanya adalah data ke-20. Berarti dia masuk di kelas keempat. Kelas keempat ini mulai dari 19 sampai 28 datanya, berarti termasuk di kelas keempat. Kita tulis dulu kelas mediannya. Kelas mediannya adalah di sini. Nah, kelas median kan sama dengan kuartil ya, kuartil kedua. Nah, kalau sudah langsung kita masukkan rumus median, itu 64,5 adalah tepi bawah kelas median. Kemudian dikali panjang kelas atau C, boleh juga P ya. Kemudian rumusnya adalah setengah dikali 40 atau N per 2. N-nya adalah 40, rumusnya per 2 karena dia nilai tengah. Kemudian dikurang 18. 18 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian per 10 adalah frekuensi kelas mediannya. Kemudian jangan lupa panjang kelas adalah 5. Nah, kalau sudah kalian sisa 5 dikali 20 dikurang 18, 2 dibagi 10 sama dengan setelah hasilnya didapatkan langsung dikali 5, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 64,5 ditambah 1 sama dengan 65,5. Nah, itu adalah kelas median atau kuartil kedua ya. Jadi dari gambar kalian rubah menjadi bentuk tabel. Ini kalau jika yang diketahui titik tengah, bukan tepi bawah ataupun tepi atasnya ya. Jadi sisa mengambil titik tengahnya saja. Itu soal tentang frekuensi, tentang kuartil yang Ibu berikan dalam bentuk histogram. Lanjut yang terakhir itu adalah data soal yang ketiga tentang
aplikasi memecahkan permasalahan nilai ya. Di sini ada data distribusi frekuensi, ada nilai di sini ya. Nilai intervalnya ada 40 sampai 49. Ada berapa kelas? Ada 5 kelas dengan frekuensi. Kelas pertama 2, kelas ketiga 8, kelas kedua 8, kelas ketiga 14 frekuensinya. Kemudian kelas keempat 12, kemudian kelas kelima adalah 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah siswa yang lulus adalah siswa yang mendapat nilai lebih dari 64. Jadi siswa yang lulus itu nilai di atas, yang mendapatkan nilai lebih dari 64,5. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang lulus, ada berapa orang. Nah, kalau kalian lihat di sini nilainya 40 sampai 49 berarti tidak lulus, 50 sampai 59 tidak lulus. 60 sampai 69 ada yang lulus, ada yang tidak. Kenapa? Karena ada nilai 60 ternyata di kelas ini. Sementara 60 saja itu tidak lulus. Yang harus lulus, yang bisa lulus itu hanya 64,5. Kemudian ada nilai 70 sampai 79, ada 12 orang ini pasti lulus. Ini lulus ya, karena nilainya 70 sampai 79. Dan 80 sampai 89 ini juga lulus. Jadi yang nilai lulus yang sudah pasti lulus ada 12 dan 4. 12 anak dan 4 anak, berarti 12 ditambah 4 sudah jelas yang lulus adalah 16 orang. Nah, permasalahannya adalah di kelas ketiga. Kelas ketiga ini rentangnya 60 sampai 69, berarti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ya, kita tidak tahu berapa orang yang mendapatkan nilai 60. Kita tidak tahu. Jadi kita harus mencari dulu nilai berapa orang anak yang lulus di kelas ketiga ini. Yang sebanyak 14 orang ini, dari 14 orang ini berapakah yang lulus? Karena tidak semua 14 orang ini lulus karena ada nilai 60. Nah, langsung saja kita pembahasannya seperti ini. Diketahui karena ini berada di kelas ketiga berarti tepi bawahnya adalah 59,5. Kenapa? Karena tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang setengah, berarti 60 dikurang setengah sama dengan 59,5. Kemudian panjang kelasnya juga kita tentukan adalah 10. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Kemarin panjang kelas itu adalah batas atas dikurang batas bawah di kelas ini, berarti dia nilainya 10 panjang kelasnya. Kemudian frekuensinya di kelas ketiga adalah 14. Nah, ini adalah yang diketahui. Sementara KKM-nya adalah 64,5. Nah, cara mencarinya maka kita gunakan rumus yang seperti ini untuk aplikasinya. Jadi KKM sama dengan tepi bawah ditambah X, ini nilai yang berapa orang yang belum diketahui, kemudian frekuensi kelas ketiganya ya, kemudian dikali 10 ini adalah panjang kelas ya. Nah, sekarang KKM kita sudah masukkan, berapa tadi ditentukan? KKM-nya adalah 64,5, tulis berarti KKM 64,5 sama dengan panjang kelasnya adalah 59,5. Kemudian ditambah X belum diketahui, ini jumlah anak yang berapa orang yang lulus ya. Kemudian frekuensinya adalah 14 di kelas ketiga ini. Kemudian dikali 10 panjang kelasnya. Nah, kalau sudah kita kalikan dia dengan menggunakan perkalian silang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang langsung saja bentar dulu. Sekarang 64,5 dulu dikurang ini ada angka berarti dia pindah. Jadi 64,5 ini kita pindahkan dulu. Ini juga angka dijadikan satu di sini, berarti dikurang karena pindah ruas menjadi dikurang 59,5. Kemudian sama dengan X per 14, ini tetap di sini ya posisinya di sebelah kanan, dikali 10 ya. 64,5 dikurang 59,5 itu sama dengan 5 ya. Kemudian ini sama dengan X per 14 dikali 10. Nah, kalau sudah baru kita berkalikan silang. T5 dikali 14, T5 dikali 14 ini sama dengan X dikali 10. Ini X ya, ini perkalian, ini tulis titik aja dikali 10. Nah, kalau sudah ini sama 5 dikali 14, 5 dikali 14, maka kita tulis aja seperti ini, sama saja nih ya. X sama dengan 5 dikali 14 per 10 ya. Karena X-nya kita pindahkan, berarti ini X tetap, atau boleh begini saja supaya kalian tidak bingung. Ini X-nya tetap turun ke bawah sini. Kemudian 5 dikali 14-nya tetap di sebelah sini. 10 pindah, karena di sini perkalian, karena pindah ruas menjadi pembagian, dibagi 10. Nah, itu mudahnya untuk menentukan nilai X-nya. Jadi 5 dikali 14 per 10 sama dengan X. X ini kan berapa orangnya, supaya mudah. Ini kan tadi awalnya dari sini, 5 dikali 14 sama dengan X dikali 10.
Nah, 5 dikali 14 tetap taruh di sini. X-nya adalah yang ingin kita tahu, ingin kita ketahui. Kemudian 10-nya karena di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Nah, itu mudah aja. Sehingga X sama dengan, X-nya pindah ke sini biar enak ya. 5 dikali 14, 5 dikali 14 per 10. Ini sederhanakan aja biar mudah. 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Setengah dikali 14 sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7. 7 orang siswa. Berarti ada 7 siswa yang lulus 64,5. Nah, langsung saja kita tulis berarti siswa yang lulus 7 orang ditambah 16 orang yang sudah lulus yang nilainya 70 sampai 79 di kelas keempat dan 80 sampai 89 di kelas ke 5. Ada 12 tambah 4 tadi yang sudah lulus 16 orang. Berarti 7 orang ditambah 16 orang. Itu sama dengan 23 orang atau 23 siswa ya. Nah, itu soal-soal aplikasi yang jika kalian diberikan gambar, kalian disuruh menentukan atau menghitung perintah median kah, modus kah, atau kuartil. Kalian juga bisa mencari nilai atau berapa jumlah anak yang lulus dengan ada disajikan bentuk interval atau tabel frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi. Cukup hari ini, ada tugas yang kedua silahkan dikerjakan. Jadi untuk statistika sudah selesai ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.